Uh, acara yang di-create oleh teman-teman Lembaga Falakiyah adalah ngaji online, ngaji falak online. Dan alhamdulillah pada hari ini bisa dimulai. Hari pertama kita memulai ngaji online di Ramadan ini. Dan alhamdulillah pula sudah hadir banyak sekali teman-teman sekalian, para kiai, para ustadz, ustadzah, para mahasiswa, mahasiswi, segala macam penggiat dan pemerhati falak. Semoga ke depan menjadi cerahnya perwajahan masa depan keilmuan ini, dan kemudian bantuan kita unjuk rasa kita, bantuan kita atau bentuk support kita kepada pemerintah khususnya kepada masyarakat agar peran falakiyah betul-betul menjadi dirasakan oleh masyarakat semua. Dan pada hari ini spesial narasumber pertama kali adalah kiai muda, ya, dokter muda, dokter falak termuda barangkali yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau sejak lama sudah menggeluti falakiyah ini. Nah, untuk resminya karena kita setelah sepulangnya almarhum Pak Kiai Haji Ghazali Masruri, maka kemudian kita sepakat untuk mengusulkan beliau Bapak Kiai Haji Siril Wafa Elma untuk agar bisa ditetapkan oleh PBNU menjadi pengganti Bapak Kiai Ghazali Masruri. Alhamdulillah itu sudah dilakukan oleh PBNU, sudah resmi Ketua Falakiyah PBNU sekarang adalah Lembaga Falakiyah PBNU adalah Bapak Kiai Haji Siril Wafa MA. Lah, untuk itu, karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, alangkah baiknya pada kesempatan hari ini kita mohonkan untuk sepatah dua patah kata memberikan sambutan di forum ini. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad waktu yang diberikan, dan terima kasih selamat datang kepada semua peserta pagi hari ini, terutama kepada Pak Kiai Haji Ibuddin yang hari ini akan mempresentasikan masalahnya yang memang kita sudah nantikan terkait dengan LSNU. Saya hanya sekedar untuk melanjutkan nakoda yang selama ini dilakukan oleh almarhum Ghazali, dan karena beliau meninggalkan kita di tengah-tengah perjalanan muktamar untuk akan dilaksanakan pada akhir tahun ini, insya Allah. Maka agar kapal besar yang melaju ini tetap berjalan, maka saya yang ada di samping beliau ya mau nggak mau harus melanjutkan perjalanan ini sampai ke Pulau Harapan. Nah, untuk itu program-program yang telah dicanangkan oleh Pak Murid ini terus berjalan. Bagi ini merupakan satu wujud dari keinginan kita semua untuk tetap bersilaturahmi. Nah, ada beberapa materi yang akan direncanakan untuk bulan puasa ini. Dan ini merupakan hari pertama, dan saya lihat yang hadir sudah banyak dari berbagai daerah. Saya kira waktu yang besar ini kita mulai, saya kira kenal lebar, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada pengurus, kepada pos, kepada yang memberikan fasilitas bantuan bersama yang telah memberikan daerahnya, dan kepada pemateri hari ini akan dibawakan oleh Kpu Presiden. Juga terima kasih kepada semua partisipan ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan Ramadan dan keberkahan
demikian saya apa yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Kami haturkan. Hadirin sekalian, kita lanjutkan materi pertama hari ini di Ramadan kali ini, di Falak Ramadan tahun ini yang sangat istimewa di tahun 2020, tahun yang apa namanya kembar. Narasumber pertama adalah beliau yang sudah tidak asing lagi di Jagat Raya Perfalakan Indonesia khususnya. Apalagi di tengah teman-teman sekalian yang mungkin saya lihat ini banyak sekali yang alumni dari UIN Wali Songo dan teman-teman sekalian di seluruh Indonesia yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Beliau saya kenal dari sejak lama sekali. Sejak lama sekali kita kenal beliau dan aktifnya di Lembaga Lajnah Falakiyah pada waktu itu sudah tidak dilakukan lagi. Dan sampai sekarang kemudian akhirnya ketokohan beliau kita acungi sambut bersama. Beliau Bapak Dr. Ki Haji Ahmad Izzuddin MAG. Masih lebih muda dari saya jauh karena lahir tahun 72 gitu ya. Tapi sungguh ilmunya lebih tua jauh. Dan yang paling beliau pengalaman mungkin banyak kalau dilihat di biografi sebagai Ketua Umum ADFI, Asosiasi Dosen Falak Indonesia, dan semua teman-teman sudah tahu, pengasuh pesantren Life Skill Darun Najah Semarang pun semua sudah tahu. Dan pernah juga di Kasubdit Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia sempat bersama-sama dengan kami di Jakarta pada waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah kembali kepada basecamp-nya semula, yakni kampus besar Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah dan kemudian UIN Wali Songo. Baiklah, teman-teman sekalian, karena waktu itu kita dibatasi hanya 1 jam, itu nantinya kita atur begini. Mungkin pertama Pak narasumber Pak Haji Izzuddin menyampaikan 30 menit barangkali kurang lebih. Kemudian berikutnya dipersilakan kepada teman-teman sekalian, para kiai sekalian untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan atau apapun, tapi dengan cara chat pribadi, privat gitu ya. Jadi agar nanti tidak terlalu gaduh, nanti sampaikan pertanyaan atau tanggapan apa dengan chat yang secara pribadi. Dan itu nanti akan kita atur sesuai dengan waktu yang ada. Semoga semua bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan untuk lebih singkatnya, monggo sepenuhnya kami serahkan kepada narasumber beliau Pak Dr. Ki Haji Ahmad Izzuddin MAG. Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka namin nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Lembaga Falakiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Siril Wafa MA, beserta jajarannya, Pak Kiai Nahari Muslih, yang saya kenal baik, kenal betul, semangatnya bersama Pak Kiai Ghazali, bahkan sebelum Pak Kiai Ghazali, Pak Irfan Jidni, Profesor Dr. Kiai Haji Irfan Jidni, serta para pengurus yang lain, anak muda yang sudah tua, Pak Kiai Hendro, saya katakan muda karena penampilannya selalu muda, Bapak Ibu, serta seluruh peserta ngaji online ilmu falak
Lembaga Falakiyah PBNU yang saya hormati, baik dari kalangan dosen, kalangan santri, kalangan mahasiswa S3, S2, S1, dan semuanya dari Lembaga Falakiyah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bersua bersama di ngaji online Falak, Lembaga Falakiyah. Semoga ini membawa berkah pada kita semuanya. Kedua kalinya selawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul ummah nantinya. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin ngajak bersama ngaji bareng, memahami sejarah ilmu falak di Indonesia, yang tentunya harapan kami nanti bisa memberikan semangat kita untuk nguri-nguri ilmu falak yang ini merupakan ilmu yang dinyatakan langka, ilmu yang akan segera tidak ada di muka bumi Allah dalam redaksi itu. Dikatakan ilmu mikot, ilmu waris adalah ilmu-ilmu yang nanti tidak akan ada di bumi Allah. Namun nyatanya insya Allah perkembangan ilmu falak di Indonesia cukup luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, materi ini sebenarnya materi yang sudah lama kami sampaikan dalam beberapa acara, namun saya kira karena memang kemarin ini kegiatan desainnya sangat begitu mendadak, karena dalam harapan untuk bisa memberikan suasana di masa COVID-19 ini, di masa musibah Corona ini, kita semuanya, termasuk ini dari saudara kita yang ada di Papua, Dr. Husnul Yakin, tadi pagi komunikasi dengan saya, Pak Yai, insya Allah saya ikut ngaji. Papua Barat, Pak Kiai siapa itu juga tadi pagi komunikasi bisa ikut ngaji. Semoga berkah untuk semuanya. Ini Pak Dr. Husnul Yakin ini, pegiat ilmu falak dari Papua, Direktur Pasca Sarjana IAIN Papua. Selamat Pak Husnul Yakin. Sejarah kitab ruqyah di Indonesia, kalau kita telusuri, adalah sebenarnya tidak lepas dari adanya jaringan ulama yang dilakukan oleh ulama-ulama Nusantara pada waktu itu. Waktu itu ada sebuah tren keilmuan yang luar biasa. Para ulama selalu berusaha semaksimal mungkin bisa belajar ke Timur Tengah. Rihlah ilmiah ke Timur Tengah. Tidak kecuali dalam bidang ilmu falak. Sehingga muncul di situ diantaranya seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Mansur Al-Betawi dengan kitab monumentalnya yang namanya kitab Sulam Munayyirin. Termasuk juga ada kitab yang dikarang oleh Syekh Yasin Al-Bantani. Syekh Yasin Al-Bantani. Dan itu merupakan hasil rihlah ilmiah di Timur Tengah, di Arab Saudi. Termasuk juga kitab yang berkembang di Indonesia merupakan karya mengambil dari, merujuk kepada kitab-kitab ulama Mesir, bagaimana kitab Matla'us Sa'id ala Rasdil Jadid, yang mungkin para pegiat ilmu falak, para santri, para mahasiswa, dosen, selalu tahu bahwa kitab ini adalah kitab yang luar biasa, yang konon, dan nanti mungkin Pak Kiai Sirwafa sebagai putra daripada Pak Kiai Syekh Turehan Kudus itu bisa menjelaskan sejauh mana kitab ini dulu dibuat pegangan oleh Kiai Turehan Kudus yang terkenal dengan kalender Menara Kudusnya, yang cukup monumental pada waktunya. Kemudian, sebelum kedatangan agama Islam di Indonesia, sebenarnya sudah ada tumbuh perhitungan tahun yang ditempuh menurut kalender Jawa Hindu. Dan bahkan di situ ada tahun Soko yang dimulai pada hari Sabtu 14 Maret 78.
konon itu pun ada serapan dari unsur di sebuah buku menyebutkan Aji Soko konon dulu adalah merujuk kepada hadis Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Silahkan nanti para pegiat peneliti ilmu falak bisa mencoba untuk melakukan kajian ini. Kalau memang dikehendaki untuk melakukan kajian sejarahnya. Ada beberapa buku yang bisa memberikan referensi itu. Kemudian sejak pada tahun 1043 Hijriah atau tahun 1633 Masehi yang bertepatan dengan tahun 1555 tahun Soko. Tahun Soko diasimilasi dengan Hijriah. Pada zaman Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran kitab ru'yat. Sebelum kedatangan agama Islam, di Indonesia telah tumbuh perhitungan Aji Soko yang tadi saya sampaikan itu yang kemudian dilakukan asimilasi. Dan selanjutnya, setelah masa penjajahan Belanda di Indonesia, terjadi sebuah pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintahan. Semula menggunakan kalender Hijriah, jadi dulu itu sebenarnya menggunakan kalender Hijriah, kemudian dirubah menjadi menggunakan kalender Miladiyah atau Samsiah. Dan dari situlah mulai penanggalan Masehi digunakan dalam kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan dijadikan sebagai penanggalan resmi negara. Meskipun demikian, umat Islam tetap menggunakan kalender Hijriah, terutama dalam penetapan Ramadan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah diserahkan kepada penguasa kerajaan Islam yang masih ada pada waktu itu. Ini menarik. Sekaligus saya ingin menjelaskan bahwa isbat yang dilakukan pemerintah itu sejarahnya adalah dulu ada penetapan yang dilakukan oleh raja-raja setelah raja-raja mendapatkan hasil halakoh para ulama tentang perhitungan kitab dan ru'yahnya. Sehingga dulu itu sebenarnya isbat sudah ada. Bagaimana sejarah ini bisa kita lihat adanya tradisi di Kudus itu ada dugderan, kemudian kalau di Kudus itu ada, kalau di Semarang itu dugderan, kalau di Kudus apa Mas Reza? Dangan. Dugderan itu merupakan tradisi isbat pemerintah terhadap penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Ketika masyarakat berbondong-bondong ke masjid untuk menunggu hasil fatwanya raja itu, yang kemudian raja dengan pertimbangan halakoh ulama, data kitabnya dilihat dulu, kemudian hasil pengamatannya bagaimana, yang kemudian setelah maghrib dilakukan pengambilan keputusan yang disebut dengan istilah dugder. Jadi dengan menabuh beduk yang namanya duk, yang berbunyi duk, kemudian dibunyikan mercon namanya der. Saya kira ini menjadi catatan penting mengapa Indonesia tetap melaksanakan isbat dalam hal penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah di Indonesia. Sehingga ada sejarahnya di sini. Kemudian perkembangan ilmu falak itu tumbuh luar biasa. Di kalangan Nahdiyin sebenarnya, terutama Nahdiyin itu basicnya adalah pesantren. Di kalangan pesantren sebenarnya sudah banyak karya-karya ilmu falak yang tumbuh luar biasa. Dan ini sebenarnya menandakan bahwasanya pesantren dan Nahdlatul Ulama itu sebenarnya ahli falak. Pesantren dan Nahdiyin itu ahli falak, ahli kisab. Sehingga ini perlu kita tegaskan di sini supaya jangan salah paham. Kita itu juga ahli kisab, walaupun memang konsep penetapannya tetap menggunakan ru'yatul hilal. Sehingga kita jangan menganggap remeh dengan Nahdiyin yang sebenarnya banyak karya yang terbit di kalangan Nahdiyin. Coba kita perhatikan di sini. Kitab-kitab ilmu falak atau ilmu hisab yang berkembang di Indonesia itu banyak muncul di kalangan pesantren pada waktu itu. Menggunakan mabda atau epoh dan markas disesuaikan dengan tempat tinggal pengarangnya biasanya. Karena mengalami sebuah proses belajar dari sebuah kitab, kemudian dicangkok menjadi kitabnya dengan merubah markas di tempat di mana beliau hadir. Seperti ada kitabnya
Kiai Nawawi Muhammad Yunus Al-Kediri dengan kitab Risalatul Qomaroin dengan markas Kediri. Kemudian ada kitab Matlaus Said. Ini kitab yang dipakai oleh kalangan pesantren, yang biasanya dipakai oleh kalender Menara Kudus, yaitu kitab Matlaus Said fi Kisabil Kawakib ala Rosdil Jadid ala Syekh Husain Zaid Al-Misro. Kemudian Sulamun Nayiren, ada Dadawil Falakiyah, karya Kusairi Markas Pasuruan, dan masih banyak lagi sebenarnya. Termasuk yang akhir-akhir cukup memberikan sebuah karya yang luar biasa adalah munculnya kitab-kitab karya Kiai Ahmad Ghazali Madura, Kiai Ghazali Fatwa Madura dengan karyanya Samu. Dan sebelumnya banyak lagi, ya, Ahmad Ara dengan karyanya kitab Nurul Anwar, Samsul Hilal, kemudian ada Kiai Zubair Umar Al-Jailani dengan kitab Khulasatul Wafiyah, kemudian masih banyak lagi di Gresik, di Kediri, kemudian di Pati, Kaden, di Cirebon. Itu banyak karya-karya kitab falak yang tumbuhnya luar biasa pesat. Dan itu dipegangi oleh mereka, dibuat pegangan untuk upaya, bukan rujukan dalam rangka untuk pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Kemudian pada tahun 1992, beberapa kitab itu dilakukan klasifikasi. Ternyata kitab itu kalau diklasifikasi, muncul banyak kitab yang kemudian ada kategorisasi. Ini adalah kitab takribi, ini ada kitab hakiki bitahqiq, ini hakiki kontemporer, dan tentunya ini menjadi sangat luar biasa. Ternyata kaya karya falak di Indonesia itu. Ternyata di Indonesia kaya karya ilmu falak, yang tentunya ini menjadi hal yang sangat penting. Termasuk akhir-akhir ini kita juga begitu pesatnya ketika munculnya beberapa kajian ilmu falak, kemudian ada konsentrasi ilmu falak yang kemudian menjadi prodi ilmu falak, dan perkembangan ilmu falak menjadi sangat luar biasa. Kemudian saya menginjak pada hal yang bersinggungan dengan pemerintah, supaya nanti kita bisa memposisikan diri yang terbaik bagaimana. Dalam rangka untuk menjembatani persoalan Kitab Ru'yat di Indonesia, pemerintah kemudian memunculkan yang namanya Lembaga Kitab Ru'yat, yaitu pada tahun 12 Oktober 1971. Menjelang Ramadan pada waktu itu, Ramadan 1391 Hijriah, diadakan musyawarah para ulama untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan 1 Ramadan 1391 Hijriah. Jadi sejarahnya pemerintah mengambil sikap untuk melakukan ini, muncullah Lembaga Kitab Ru'yat yang kemudian di situ supaya bisa mengambil upaya pemerintah mengambil jembatan tidak munculnya perbedaan, yang disebut dengan Lembaga Kitab Ru'yat. Baru kemudian tanggal 20 Januari 1972 diadakan musyawarah yang dihadiri oleh ormas-ormas Islam. Kemudian ada Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, IAIN, unsur Depak, mengantisipasi kemungkinan perbedaan tanggal 10 Dzulhijjah 1391 Hijriah. Kemudian pada 72 lembaga ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa tujuan Lembaga Kitab Ru'yat diadakan adalah mengusahakan bersatunya umat Islam dalam menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah. Nah, ini bentukan daripada pemerintah dalam rangka untuk mengakomodir persoalan yang berkembang di Indonesia. Saya kira itu dulu, karena belakangan nanti adalah menjelaskan tentang perkembangan falak di era kekinian, yang tentunya lebih banyak lebih tahu semuanya. Dan intinya kalau boleh saya berikan arah informasi kesimpulan awal, perkembangan falak di Indonesia sebenarnya kitab-kitab falak di Indonesia sangat kaya sekali, dan itu menandakan bahwasanya kita sangat peduli dengan ilmu falak. Cuman dalam perjalanannya kemudian perkembangan ini begitu mengalami sebuah perkembangan yang dahsyat ketika banyak lembaga, baik itu lembaga perguruan tinggi maupun pondok pesantren melakukan kajian-kajian falak secara khusus dalam bentuk sebuah prodi
yang kemudian berkembang seperti saat ini. Dan tentunya ini semua bergerak dari semua bidang keilmuan. Dan tentunya makin akhir kita temukan bahwa kajian-kajian falak ditemukan referensi-referensi yang akurasinya dapat dipertanggungjawabkan lebih akurat daripada yang terlebih dahulu. Mengapa itu muncul? Karena data ini terkait dengan data pergerakan matahari dan bulan, dan tentunya pergerakan matahari dan bulan dalam pergerakan ini dianalisis dalam pendekatan bukan dianalisis dalam pendekatan fikih. Yang tentunya kalau sains, tentunya ini terkait dengan teknologi apa yang kita gunakan untuk melakukan pendataannya. Saya kira itu dulu yang bisa kami hantarkan, karena tadi saya diberi waktu hanya 30 menit, dan tentunya akan lebih bijaksana kita lakukan forum diskusi, dialog bersama, yang tentunya kita melakukan pencerahan bersama. Semoga kita dapat berkahnya Ramadan pada tahun ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator, Bapak Kiai Nahari Muslih Eda. Waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Pak Kiai Nahari. Terima kasih Pak Kiai Izzuddin. Demikian para hadirin sekalian, apa yang telah beliau sampaikan, materi yang beliau sampaikan berkenan dengan perkembangan sejarah dan perkembangan ilmu falak di Indonesia khususnya dan bahkan dunia gitu ya. Dan dari hal yang tadi disampaikan meskipun singkat ya banyak yang kemudian bisa kita ambil pelajaran. Salah satunya misalnya diantaranya ternyata sidang isbat itu sudah lama, sudah sejak dulu diadakan. Dan kemudian dirunut itu ke belakang-belakang muncul ada pihak-pihak yang tidak suka dengan sidang isbat, yang kemudian entah itu berbiaya mahal dan segala macam lah. Artinya apa? Bisa dijelaskan dengan runtutan ilmiah. Nah, oleh karena itu dipersilahkan kepada para hadirin sekalian untuk menanggapi, bertanya dan segala macam kepada Pak Kiai Izzuddin sebagai pemberi materi pada kesempatan hari ini. Dan seperti tadi di awal kami sampaikan, mohon kepada para hadirin sekalian itu pertanyaan dan tanggapan dan segala macam mohon disampaikan secara chat ya, secara chat pribadi. Jadi nanti akan kami bacakan langsung kepada beliau Pak Kiai Izzuddin. Monggo, nanti mungkin nggak usah pakai termin, jadi kita berlangsung aja, langsung mengingat waktunya mungkin juga juga terbatas, tapi insya Allah kemudian terbagian semuanya. Sudah ada yang masuk, yang pertama dari mohon izin Pak Kiai Izzuddin. Yang pertama dari Pak siapa ini yang pertama? Pak Musonef. Pak Musonef ya. Pak Musonef. Pak Musonef. Tulungagung, Dr. Musonef. Ya, kami bacakan. Mengingat Jawa negeri gunung, mengingat Pulau Jawa itu adalah negeri gunung, barangkali begitu maksudnya. Apakah pada masa kerajaan ada perbedaan waktu puasa dan hari raya karena kemungkinan ada perbedaan hasil ru'yat? Misalnya Banten dan Mataram. Nah, apakah itu menjadi masalah juga? Itu semacam pertanyaan beliau, tapi diungkapkan dengan kayak pernyataan gitu. Ya. Monggo Pak. Ada lagi Pak, mungkin bisa nanti. Oh langsung ya? Ya, oke, 3 baik. atau 5. Langsung disambung. Baik. Ya, yang kedua dari Pak Imam Bahaki ya, Mas Imam. Mengingat Sama-sama Pak. Sama. Berarti belum ada yang lain Pak? Belum ada Pak Kiai, belum ada yang lain? Belum ada ya. Ya, baru satu itu. Ya, oke, terima kasih Pak Kiai Nahari Muslih. Jadi memang ini saya sengaja batasi terlebih dahulu sampai pada tema besarnya adalah ternyata ilmu falak di Indonesia berkembang begitu luar biasa, yang kemudian ternyata model penetapan di Indonesia yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah itu sejarahnya ada melalui sidang isbat yang ceritanya adalah melalui raja-raja yang kemudian melakukan pengumuman di masjid yang kemudian didengarkan oleh masyarakat, yang kemudian masyarakat mengambil keputusan. Saya kira pertanyaan dari Pak Dr. Tulungagung, Pak Dr. Musonef, ya, dosen falak dari IAIN Tulungagung yang baru saja mendapatkan gelar doktor dari UIN Surabaya. Saya kira menjadi informasi yang penting bahwa
sampai detik ini belum ada catatan sejarah yang menimbulkan permasalahan perbedaan yang diisbatkan oleh raja-raja dalam penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal di wilayahnya masing-masing. Jadi ini informasi yang saya terima, data-data yang kami terima. Sehingga ini membuktikan bahwa keberadaan masyarakat, ketaatan terhadap informasi yang keputusan disampaikan pemerintah setelah melakukan isbat itu sangat luar biasa. Dan saya kira ini menjadi penting untuk kita. Bagaimana kita bisa mengupayakan mengambil sikap yang seperti ini. Nah, sehingga tadi pertanyaannya tentunya Pak Dr. Musonep mungkin membayangkan kerajaan satu dengan kerajaan yang lain yang mungkin masa periode kekuasaannya tidak jauh berbeda, kemudian bagaimana cara penetapannya. Nah, semua ditetapkan oleh raja dan tidak ada pergulatan. Walaupun kalau boleh kita telusuri lagi, sebenarnya di zaman penjajahan dulu, ini menjadi catatan kita juga bersama. Jadi catatan kita bersama, zaman penjajahan dulu, Senok Horgronyo, seorang penguasa dari Belanda yang kemudian pernah melakukan upaya menyatakan Islam di Haromen, yang bahkan dalam catatan bukunya Pak Akib Suminto itu ditulis di situ, Senok Horgronyo adalah tokoh Belanda yang mendapatkan pengakuan masuk Islamnya oleh imam-imam Haromen. Itu ketika melakukan penjajahan di Indonesia dengan politik divide et impera, itu menganalisis cukup luar biasa di Indonesia. Kata Senok Horgronyo dalam bukunya Akib Suminto dijelaskan, kata Senok Horgronyo, Indonesia itu menarik. Antar rumah bisa terjadi perbedaan gara-gara kitab dan ru'yah. Nah, ini menjadi catatan kita bersama sebenarnya. Bahwa perbedaan itu sebenarnya tidak mengenakan kalau kita mau memahami daripada keberadaan daripada masyarakat kita sebenarnya. Oleh karena itu, kalau saya kembali pada pertanyaan tadi, apakah terjadi perbedaan di antara penguasa? Data yang kami terima adalah tidak pernah ada sebuah perbedaan dalam penetapan itu, dan selalu semua tidak mengusik adanya seandainya berbeda dengan kerajaan yang lain, tidak akan pernah ada usikan di situ. Dia taat terhadap apa yang dilakukan oleh rajanya masing-masing. Dan pada catatan yang kedua, pada zaman ternyata sudah sejak zaman dahulu bahkan digunakan oleh Senok Horgronyo untuk memecah belah Indonesia, mengatakan Indonesia itu mudah sekali dipecah belah ketika diantaranya gara-gara mau lebaran aja bisa berbeda. Kalau boleh saya berikan informasi lagi, Senok Horgronyo itu seorang politikus yang sangat luar biasa. Bayangkan coba bisa mendapatkan pengakuan Islam dari Imam Haromen, bahkan mendapatkan nama Islam pada waktu itu namanya Abdul Ghaffar. Namun ternyata ketika kembali ke Indonesia, Abdul Ghaffar itu tidak menjadi Islam lagi karena dia menyatakan murtad dan kembali Senok Horgronyo melakukan politiknya untuk memecah belah Indonesia. Pada inti yang kedua ini saya menyampaikan bahwasanya perbedaan itu menjadi catatan kita bersama. Kemudian tambahan lagi dengan berbagai perkembangan ilmu falak di Indonesia itu menampakkan bahwa varian hisab itu bersifat sangat hipotesis verifikatif. Ya, kemarin sempat ada diskusi ini agak sedikit disinggung oleh beberapa pakar yang lain yang kurang setuju dengan istilah ini. Kita harus memahami bahwa ilmu falak itu keberadaannya adalah hipotesis verifikatif yang tentunya kebenarannya pada sebuah verifikasi. Makanya disinilah Nahdlatul Ulama ya selalu berusaha semaksimal mungkin tetap melakukan upaya karena terkait dengan ibadah yang sangat penting sekali, 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah adalah upaya perlu melakukan verifikasi yang disebut dengan Ru'yatul Hilal.
Mengapa? Karena kebenaran hisab adalah hipotesis verifikatif. Yang perlu kita analisis bersama, yang kita perlu ketahui bersama adalah hisab itu adalah menghisab benda yang bergerak. Matahari, bumi, dan bulan itu benda yang bergerak, bukan benda yang statis tidak bergerak, tapi dinamis bergerak. Bahkan kalau kita mau, ini kalau ada yang melakukan kajian dalam sebuah tesis atau dissertasi, coba dikaitkan dengan beberapa tanda-tanda kiamat yang kemudian suatu saat matahari akan terbit dari seberang barat. Saya kira ini menjadi sangat penting sekali kajian ini. Ya tentunya menjadi sangat penting kita jelaskan, dari banyak kitab falak itu ketika dilakukan sebuah penyocokan hasil, ternyata hasilnya bisa beda-beda. Dan ini menandakan bahwa perhitungan prediksi datanya berbeda-beda. Walaupun kita juga mengakui ada yang akurasinya cukup tinggi dan ada yang akurannya masih sangat kurang dan masih banyak yang terlalu kasar sekali atau terlalu kurang sekali. Namun demikian yang menjadi penting adalah kebenaran hisab, kebenaran kajian dalam perhitungan ilmu falak adalah kebenaran hipotesis yang perlu adanya tetap verifikasi melalui observasi, dalam hal ini adalah ru'yatul hilal. Nah, itulah yang dilakukan oleh raja-raja pada waktu itu juga. Sehingga dalam pengambilan keputusannya, mereka mengumpulkan ulama untuk halakoh, membahas data-data hisab, kemudian menunggu hasil pengamatan dari beberapa ulama yang melakukan pengamatan, kemudian raja mengambil keputusan yang disebut dengan melakukan halakoh dengan ulama yang kemudian mengambil keputusan dan diumumkan oleh raja. Informasi yang kami terima masih sebatas itu, Pak Dr. Sonik, dan tentunya ini mungkin kalau nanti ada yang bisa memberikan masukan data tentang mungkin dulu Pak terjadi perbedaan Pak antara raja satu dengan raja yang lain, saya kira ini menjadi informasi yang sangat berharga untuk kita semua. Saya kira itu dulu Pak Kiai Nahari yang bisa kami jawab dari pertanyaannya Pak Dr. Lembaga Falakiyah Tulungagung. Ya, silakan. Masih ada dari yang tadi, itu terusannya tadi kurang saya bacakan. Apakah pada masa itu ada juga yang berpegang pada hisab dalam penentuan awal bulan Hijriah? Itu masih dari Pak Musonef tadi. Oh ya, kalau kita lihat sejarah dari Dugderian yang saya baca dan adanya acara dandangan di Kudus dan ada beberapa kegiatan kerajaan-kerajaan yang lain, mereka itu ketaatan kepada pemerintah itu tinggi. Dan itu kiranya yang dilakukan oleh para ulama kita. Dan Nahdlatul Ulama sebenarnya gudangnya ahli falak, gudangnya ahli kitab. Termasuk pendiri rektor pertama Yai N. Wali Songo Semarang, Yai Zubair Umar Al-Jailani yang mengarang kitab Khulasatul Wafiyah itu luar biasanya. Memberikan sebuah langkah yang baik, mentaati keputusan pemerintah walaupun dirinya seorang khatib. Dan tentunya ini yang menarik, yang penting kita lakukan dan kita sebagai warga Nahdliyin yang berkecimpung dalam bidang ilmu falak ini. Kalau kita punya hitungan, meyakini hitungan kita yang sangat akurat, tentunya boleh kita lakukan, namun tidak perlu ifta. Tidak perlu menyampaikan kepada yang lain. Dan itu sementara bagaimana dilakukan oleh Kiai Zubair. Saya dapatkan informasi yang sangat valid dari seorang muridnya, sampai Pak Kiai Slamet Hambali, memberikan sebuah informasi bahwa Kiai Zubair itu hisabnya terkadang berbeda dengan keputusan pemerintah, namun dirinya selalu mengarahkan supaya istri, anaknya, saudaranya ikutilah keputusan pemerintah, walaupun Pak Kiai Zubair mengambil keputusan ibadahnya sesuai dengan hasil kitabnya sendiri. Dan ini kayaknya penting. Jadi kalau seandainya di akhir-akhir ini banyak ahli falak, ahli hisab yang kemudian dia yakin bahwa hisabnya paling benar, kemudian yakin bahwa hisabnya adalah benar, bukan paling benar ya, benar, kemudian berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh Umaro, tentunya kita akan bisa ngambil sikap yang bijaksana adalah ya udah, kalau kita yakin dengan kitab kita sendiri saja, tidak perlu kita mengajak
kepada santri, mengajak kepada istri, mengajak kepada anak untuk melakukan puasa ataupun tidak puasa sesuai dengan keyakinan kita. Biarkanlah masyarakat awam, saudara, santri, anak istri kita ikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh Umarok dalam hal ini sebagai upaya untuk memberikan suasana kebersamaan. Saya kira gitu, Pak Nari. Oke, matur nuwun nggih. Semoga tadi ada banyak catatan-catatan yang masuk gitu. Ya. Catatan-catatan pertanyaan yang mungkin Pak Nari bisa membaca gitu nanti. Ya, ini sudah banyak sekali. Selanjutnya dari Pak Muammar, Ustadz Muammar. Wah, Muammar ya. Ini mahasiswa S3 Falak gitu. Ini oke. Mohon penjelasan silsilah Falak Mbah Kiai Turehan. Mbah Al-Maghfurlah Mbah Kiai Turehan, abahnya Pak Ketua kita. Iya. Cukup singkat itu pertanyaan beliau. Ya. Terus lanjut lagi. Dari Encep Abdul Razak dari Bandung nih. Salam takdim dari beliau. Apa namanya? Mantan santri katanya. Saya bacakan terkait proses ru'yat hilal di Indonesia, mulai dari tempat-tempat ru'yat di Indonesia dan berkembang saat ini sampai pada observatorium, seperti apa perkembangannya, dan kemudian kalau nggak salah juga pernah dilakukan ru'yat hilal di Monas. Nah, hal itu mohon penjelasan dari Pak Kiai. Ya. Ada dua, dilanjut apa? Dua. Tambah satu lagi mungkin biar satu lagi masih dari Pak Muammar itu mengenai apa namanya ini? Masih berkaitan dengan saya baca aja. Sekilas informasi yang saya ketahui di antara guru Mbah Turehan adalah ada Mbah Jalil. Ada Mbah Jalil murid Mbah Dahlan AS. Kemudian Mbah Dahlan AS Asmarani. Syekh Dahlan murid Sayyid Abdurrahman Al-Misri. Kemudian mohon koreksi Kiai sekaligus informasi jalur sanad yang lain. Itu dari masih dari Pak Muammar. Mau Iya. Saya kira pertanyaan Mas Muammar yang sekarang baru mau menyelesaikan disertasi mungkin dia ini. Sangat penting sekali bagaimana sanad keilmuan ilmu falak di Indonesia. Cuman sayang ini saya tidak bawa slide-nya itu. Saya punya skema sanad keilmuan ilmu falak di Indonesia, termasuk sebenarnya antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Rujukan kitab falaknya itu tidak berbeda. Jadi semua merujuk kepada kitab yang satu itu berbahasa Arab, menjadi kitab Khulasatul Wafiyah, yang kemudian di Muhammadiyah muncul kitab Hisab Hakiki Kiai Wardan yang pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ini sementara untuk memberikan catatan informasi tentang sanad keilmuan falak gitu. Kemudian kalau Kiai Zube, Kiai Turehan Kudus, saya kira akan lebih valid kalau nanti Pak Kiai Siril Wafa yang bisa memberikan penjelasan secara jelas, gamblang. Karena tadi saya agak sedikit mengganjal. Kalau tadi mungkin ini dikoreksi aja Mas Muammar gitu ya. Kalau Kiai Abdul Jalil Kudus yang mengarang kitab Fathur Ra'uful Manan, itu seingat saya, setahu saya itu masih di bawahnya Pak Kiai Turehan. Itu bukan di atasnya. Jadi setelah Kiai Turehan baru Kiai Abdul Jalil dengan kitab Fathur Ra'uful Manannya itu. Yang mungkin tadi ada kebenarannya adalah Kiai Turehan berguru dengan Pak Kiai Dahlan Semarang, yang kemudian di situ ada merujuk kepada Mbah Soleh Darat, yang kemudian akan merujuk ke atas lagi. Saya kira itu nanti perlu ada penjelasan lebih konkret lagi melalui skema sanad keilmuan, yang mungkin nanti pada pertemuan yang lain lah kita akan bisa menjelaskan sanad keilmuan falak di Indonesia. Dan untuk kejelasan Pak Kiai Turehan sanad keilmuan falaknya sampai kemana, ini saya kira menjadi catatan penting. Karena suatu saat saya pernah pergi ke Kalimantan Selatan. Ternyata di Kalimantan Selatan juga banyak tuan guru ilmu falak. Jadi Kiai Arsyad Al-Banjari itu ternyata al-falaki. Yang tentunya nanti perlu kita rujuk kesanatan falaknya sampai di mana. Dan ini menjadi penting.
Karena kita juga menemukan karya-karya ilmu falak yang dimiliki oleh Kiai Syekh Yasin Al-Bantani juga begitu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ustadz Encep Abdul Rozak, ya, mahasiswa santri dan mahasiswa falak yang sekarang sudah jadi dosen di Unisba Bandung. Saya kira pertanyaan yang sangat menarik bahwa perkembangan tempat ruqyah di Indonesia itu menjadi sangat penting, dan saya kiranya perlu ada sebuah klasifikasi, akurasi, dan sebuah kajian yang lebih mendalam kalau menurut saya. Saya kira ini Pak Ustadz, Pak Kiai Didi, ya, Pak Mulyadi dari Pamekasan yang mungkin nanti akan menjadi doktor pemetaan tempat ruqyah di Indonesia, ini menjadi penting. Apakah di mana Monas itu pernah menjadi tempat ruqyah? Lah ini saya kira saya belum bisa mendapatkan informasi itu. Namun yang menjadi sangat penting, saya kira sampai sekarang ini, dan kita harus bangga, dan maaf ini mungkin saya memberikan masukan kepada Pak Kiai Nahadi sebagai Sekretaris Lembaga Falakiyah, gitu. Kita itu harus berterima kasih dan kita harus bisa melakukan kajian, belajar banyak dengan Kiai Ashari, kemudian Kiai Enwanuddin, Pak Kiai Yahya yang sudah lama kita bersimpung bersama di Lembaga Falakiyah PBNU kan, kalau Kiai Yahya, Kiai Ashari dan Kiai Enwanuddin itu saya kira menjadi ulama yang luar biasa. Yang kemarin berhasil melihat hilal, yang kemudian maaf ini, saya secara pribadi tahu betul siapa itu Kiai Enwanuddin, dan saya tahu betul siapa itu Kiai Ashari. Kiai Ashari itu guru saya, dosen falak, guru falak di Ploso yang kemudian fokus dalam pilihan falaknya dan termasuk dalam kajian kitab kuning, dan bahkan sekarang menjadi ketua lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur, yang tentunya ketika beliau kemarin itu melihat hilal, saya mengatakan melihat hilal, tidak menyatakan melihat hilal. Menyatakan melihat hilal itu dalam tanda kutip perlu dipertanyakan. Melihat hilal dan kemudian berani diambil sumpah, saya kira ini catatan penting kita bersama. Dan sekaligus ini menjadi Pak Kiai Hendro yang di bidang perteleskopan bisa mengambil ibrohnya gitu. Dan mungkin pada suatu saat perlu kita diberi waktu untuk menjadi pemateri bagaimana menjadi peruqyah yang baik. Karena Nahdlatul Ulama adalah ruqyah. Saya kira ini bagi saya menjadi penting sekali. Karena saya tahu betul ya Pak Kiai Rusli ini yang penjaga gawang ruqyah di Cakung, yang tentunya bisa membedakan mana ruqyah yang benar-benar merupakan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga saya lebih fokus mengatakan bahwa tempat ruqyah itu perlu diidentifikasi, dan alhamdulillah kalau sekarang ini Condro Dipo adalah statusnya adalah merupakan tempat ruqyah Nahdlatul Ulama. Dan kita masih ingat betul apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Ghazali pada waktu dulu, upayakan tempat-tempat ruqyah itu bisa diberi nama sesuai dengan ketokohan ulama, tokoh ulama terdahulu yang bisa memberikan kontribusi semangat kita untuk mengembangkan ilmu falak. Termasuk di Condro Dipo itu kan ceritanya merupakan seorang kiai, santrinya Pangeran Diponegoro, informasi yang saya terima. Termasuk Syekh Bela Belu dan kemudian yang lain. Saya kira itu Mas Cep. Jadi kalau identifikasi tempat ruqyah dulu bagaimana, saya kira saya secara jujur apakah termasuk di mana tadi di Monas itu pernah menjadi Indonesia, saya kira ini saya belum bisa memberikan jawaban yang lebih jelas untuk itu. Mungkin gitu Pak Nahari. Monggo. Baik, matur nuwun. Semoga cukup jelas khususnya bagi yang menyampaikan pertanyaan. Adapun mengenai ruqyat yang hasil ruqyat terakhir kemarin sudah menjadi agenda insyaallah, itu khususnya kepada para ahli ruqyat, ada seperti yang disebut dari Condro Dipo, Pak Enwanuddin, Ashari dan Pak Kiai Yahya segala macam, insyaallah suatu saat nanti segera kita agendakan ya di sini untuk untuk kita bikin forum tersendiri lah khusus mengenai ruqyat, kira-kira gitu. Baik, dilanjut Pak Kiai.
Dari Fathun Nur El Roznah. Assalamualaikum Pak Kiai. Ada yang ingin kami tanyakan. Kami bacakan. Dalam beberapa literatur falak disebutkan bahwa Sayyid Utsman berguru kepada Abdurrahman Al-Misri. Sedangkan dalam Mizan Al-I'tidal disebutkan bahwa Sayyid Utsman tidak pernah bertemu dengan Abdurrahman Al-Misri. Karena ketika Abdurrahman sampai di Betawi, Sayyid Utsman ada di Mekah, bahkan sejak kecil. Mohon penjelasan Pak Kiai. Ya. Satu yang kedua. Ya. Nggih, monggo. Dijawab dulu. Nggih. Tadi ada catatan Pak Kiai Cyril Wafa, coba saya kok nggak bisa membaca tadi. Ada catatan mungkin apa saya salah atau gimana. Pak Cyril Wafa tadi mencatat Kiai Haji Abdul Jalil Kudus, pengarang kitab Fathul Manan kan gitu. Musonef gitu. Mungkin nanti saya klarifikasi sendiri. Mungkin itu yang kita maksud ya memang Kiai Abdul Jalil itu. Kemudian saya kira cerita tentang bertemunya dan dialognya antara Sayyid Utsman dengan siapa tadi? Sayyid Utsman dengan Abdurrahman itu bisa kita baca secara detail dalam kitab Mizanul I'tidal. Mana ada mahasiswa yang melakukan kajian ini di tesis itu, saya kalau salah Mbak Ikena dari Purbalingga, memang di situ apa namanya tidak bertemu secara fisik ya, namun dialog keilmuan tentang membahas tentang hisab di Indonesia itu muncul di situ. Bahkan mungkin ini sekaligus informasi yang belum pernah membaca kitab Mizanul I'tidal, istilah imkanur ru'yah itu sudah lama dimunculkan pada zaman diskusi antara Sayyid Utsman dengan Syekh Abdurrahman pada waktu itu. Sehingga Sayyid Utsman dan Syekh Abdurrahman itu gurunya Syekh Mansur Al-Mutawi yang kemudian di situ mendiskusikan tentang imkan ru'yah. Makanya seringkali saya mengatakan kepada para pengguna kitab Sulamun Nayyiren, kalau kita itu menggunakan kitabnya kitab Sulamun Nayyiren, maka pedoman imkanur ru'yahnya harus merujuk kepada apa yang digunakan kitab Sulamun Nayyiren. Ketinggian berapa derajat, dan ternyata pada diskusi dalam kitab Mizanul I'tidal itu dijelaskan ketika merujuk pada kitab Sulamun Nayyiren, kata Syekh Mansur, ya ketinggiannya tidak kurang dari 7 derajat. Nah tentunya ini kalau kita pegangi seperti itu. Nah, namun dalam kenyataannya, dalam realita beberapa dekade waktu yang kemarin, seringkali pengamal kitab Sulam itu menggunakan kriteria 2 derajat, sehingga banyak terjadi benturan. Oh ini sudah masuk, padahal sebenarnya dalam kategori imkan kitab Sulam sebenarnya hanya pada posisi kalau tidak salah 6 atau 7 derajat, saya kurang pastinya, tapi sekitar antara 6 sampai 7 derajat dalam kitab Mizanul I'tidal di situ. Jadi mungkin apa yang ditanyakan tadi itu saya ingin menjelaskan bahwa dalam Mizanul I'tidal memang tidak ada pertemuan secara fisik, namun terjadi sebuah dialog yang disampaikan dalam kitab Mizanul I'tidal di situ. Mungkin di situ Pak Kiai Nahati yang bisa kami sampaikan. Oke, okay. Masih cukup waktu, bisa dilanjut. Monggo. Selanjutnya dari Pak Muhammad Awaludin. Ini cerita mengenai masyarakat tradisi Lombok, Mataram. Yeah. Pada inti pertanyaan adalah begini. Apakah ada catatan dalam Kemenak bahwa di Lombok pernah terlihat hilal? Sebetulnya intinya ke situ sebenarnya. Oh ya. Karena di sana itu memakai hitungan hisab urfi untuk menentukan awal Ramadan dan Idul Fitrinya. Ya. Gitu, Ki. Ya, terima kasih Mas Awaludin, Lembaga Falakiyah dari Mataram, PWNO Nusa Tenggara Timur, yang kemudian sekarang menjadi dosen di UIN Mataram, Mas Awaludin. Saya kira pertanyaannya menjadi menarik, bahwa setahu saya referensi ru'yah yang berhasil di Indonesia belum pernah ada catatan dari Mataram. Nah, coba Mas Awaludin nanti bisa klarifikasi melalui buku hasil
bidang isbat pemerintah dari tahun pertama semenjak BHR ini ada sampai tahun sekarang. Jadi belum ada. Apalagi tadi disampaikan bahwa sana itu menggunakan kitab urfi. Dan memang perkembangan ilmu falak di beberapa daerah cukup sedikit agak berkurang perkembangan akurasinya gitu. Informasi yang saya sampaikan juga pernah pada tahun berapa itu, sudah pada tahun 2007 2008 saya datang ke Bangka Belitung. Bangka Belitung itu dalam penetapan waktu sholat juga masyarakatnya hanya menggunakan kepastian waktu tanpa ada data hisab. Waktu saya mengantarkan Mas Fadoli untuk mengajar di pondok pesantren di Bangka Belitung itu, saya tanya, sholatnya gimana Pak? Ya kalau sholat pokoknya jam 12 lah kalau zuhur. Kalau asar jam berapa Pak? Pokoknya jam 4. Nah, kalau maghrib jam berapa Pak? Pokoknya jam 6. Nah, itu yang menandakan bahwa ternyata aplikasi ilmu falak di masyarakat masih sangat lemah. Masih urfi, ya, tadi katakan Mas Awaludin. Dan tentunya inilah tanggung jawab daripada kita yang sudah mengetahui ilmu falak, bisa mengimplementasikan ilmunya bagaimana dalam beribadah benar-benar menggunakan data waktu sholat yang lebih akurat, yang sesuai dengan syar'i. Karena apa? Kalau data hisabnya masih urfi, kalau menurut saya ini adalah sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Ketika urfi itu dalam hisab awal bulan Komariah, hisab urfi itu memberikan sebuah prediksi perhitungan waktu matahari bulan dan perhitungan waktu matahari dan bulan itu statis. Kalau kita menganggap bahwa pergerakan matahari dan bulan adalah tidak ada secara dinamis tapi statis, ini berarti sudah menyalahi sunatullah. Nah, itulah yang dalam perspektif fikih, kalau kita merujuk kepada hisab yang urfi, maka tidak bisa dibenarkan secara fikih. Gitu. Walaupun masih berbeda, namun ketika masih merujuk kepada hisab yang tidak urfi, yang hakiki, masih dapat diterima. Walaupun mungkin ada beberapa yang akurasinya sangat kurang. Saya kira itu, Pak Kiai Nahari, yang bisa kami sampaikan. Ini waktu sudah mau masuk jam ini 10. Sudah jam 10 kurang 3 menit, Kiai. Masih separuh, masih 6 pertanyaan, masih 6 pertanyaan yang masuk nih. Bagaimana? Dilanjut sampai 1-2 pertanyaan lagi? Ya, monggo 1-2, setelah itu kita tutup. Yeah. Kita minta maaf pada audiens. Iya. Mungkin masih ada waktu yang lain, insya Allah nanti setiap Ahad ya kita laksanakan ngaji online ini. Baik, selanjutnya ini dari Pak Andu Jusran Kasim. Assalamualaikum Kiai, kami mau bertanya cara menentukan data koordinat pada zaman dahulu. Para Kiai atau ahli falak menggunakan apa ya? Sebagaimana sekarang alat bantunya GPS atau Google dan lain-lain bisa diketahui. Jikalau melihat sejarah ahli falak berpatokan koordinat tempat dari mana Ki mereka menentukan itu gitu. Mohon pencerahan. Ya, kalau kita mau belajar falak dari beberapa kitab klasik kayak Durusul Falakiyah, Batu Misal, itu ada beberapa cara yang kita bisa melihat dari pergerakan matahari yang kemudian kita bisa membaca titik koordinat pada beberapa tempat. Jadi dari dulu itu sebenarnya kajian yang lebih sangat kuat itu adalah melakukan pengamatan dan melakukan kajian dari hasil pengamatan. Makanya seringkali saya katakan klasifikasi perkembangan kajian ilmu falak di Indonesia termasuk menentukan titik koordinat adalah melalui sebuah proses yang terjadi beberapa klasifikasi. Saya merujuk kepada tentang menentukan arah kiblat dulu. Menentukan arah kiblat, masyarakat dulu itu hanya melalui tanda alam. Itu ilmiah murni. Melalui alamiah murni. Jadi hanya dulu pada zaman sahabat itu kan ketika mau
sholat, tanya pada Rasulullah, Rasulullah kiblatnya mana? Itu ada bintang qutbi. Oh, itu arahnya ke sana, bintang qutbi. Hanya alamiah. Kemudian perkembangannya ada yang modelnya ilmiah, alamiah, kemudian yang ada yang alamiah, ilmiah. Alamiah ilmiah itu sebenarnya bagaimana menggunakan teodolit. Itu kita alamiah dulu, membaca jauh mana posisi matahari, yang kemudian setelah posisi matahari tahu, dihitung, kemudian diterapkan dalam perhitungan matematis. Itu namanya berarti alamiah ilmiah. Kemudian sebaliknya, ada juga yang ilmiah alamiah. Bagaimana menghitung waktu jam Rasul Qiblah. Rasul Qiblah lokal, oh ya Semarang. Rasul Qiblah pada hari ini jam 14:30. Ini berarti dihitung dulu kemudian dilakukan observasi alamiah. Termasuk di situ tentunya dulu dalam menghitung posisi titik koordinat melalui observasi semacam itu. Dengan adanya jam bencet itu menandakan bahwa mereka titik koordinat itu dilakukan secara observasi. Saya kira gitu Pak yang bisa kami sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mungkin sebelum saya sampaikan kepada Pak Nahari, saya mengakhiri dulu ya Pak Nahari. Terima kasih semuanya. Sekaligus doa lagi. Wah, doanya Pak Kiai Nahari atau Pak Kiai Sirwafa aja, bagi-bagi tugas. Jadi saya kira terima kasih sekali kajian ini, semoga manfaat dan bermanfaat. Saya semoga manfaat dan memberikan berkah kepada kita semuanya. Dan saya mohon maaf kalau tidak bisa memberikan jawaban yang terbaik. Kita sharing ilmu dan harapan kami, mari kita upayakan mengembangkan ilmu falak dengan upaya yang lebih bijaksana, menghargai apa yang telah dikaryakan oleh para ulama-ulama terdahulu, kita bisa melanjutkan semangat pada ulama-ulama terdahulu. Sebenarnya kelas saya tadi itu mungkin bisa dilihat, nanti bisa di-share langsung beberapa karya terakhir yang kemudian itu merupakan inovasi peralatan-peralatan terdahulu. Yang kiranya ini menjadi catatan kita bersama bahwa perlu pengembangan ilmu falak lebih baik lagi. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator Bapak Kiai Haji Nahari Muslih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kita haturkan kepada Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG sebagai narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Banyak sekali teman-teman para kiai yang lain, ada 14 pertanyaan yang masuk ini sebetulnya. Tadi baru kira-kira mungkin 6 lah kira-kira sempat terjawab. Mohon maaf yang sudah pas harus dibaca ini Pak Soeharyo sebenarnya Bondowoso ya, tapi karena waktu yang harus terbatas sehingga mungkin di kesempatan lain nanti kita bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian, atensi dan kebersamaan pada hadirin sekalian. Semoga ini membawa pencerahan kepada kita semua. Dan untuk selanjutnya kepada Pak Kiai Sirwafa dimohon untuk menutup dengan doa majelis ilmu pada kesempatan hari ini. Monggo Pak Kiai. Sebelum saya doa bersama, saya berterima kasih sekali atas kepada yang sudah disampaikan Pak Kiai Izzuddin. Walaupun pertanyaan yang tidak sempat terjawab karena waktunya sudah ya, tapi nanti kita dilanjutkan dalam sidang lain. Mari sebelum kita berdoa, kita baca dulu untuk pendahulu kita, untuk keberkahan hari ini dan untuk kepentingan rasa kegiatan dan untuk ya Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan bayidan mubarkan fi hamdan yakin mahwa jatuh majidah ya Rabbana amin bersama yang baik dari ma'adin sultani subhanaka wa anta kama asnaka au maqtina ala sayyidina Muhammad wa qaddatin an nabi sultan
النور النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد ونجنا بها من جميع الأخطاء والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند بعض الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الصراط بالحياة والموت. اللهم لك الحمد وإليك المجد وأنت المستعان على كل من الهون والفضل. اللهم اجعلنا Amin. 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 Insya Allah sudah selesai apa yang dibacakan doa oleh beliau dan ditutup. Oleh karena itu, hadirin sekalian, teman-teman sekalian, dan para kiai sekalian, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya, atas kepesertaannya dalam majelis ilmu pada kesempatan hari ini. Semoga ke depan akan bisa berjalan dengan baik, atau mungkin waktunya mungkin bisa ditambah. Nanti kita musyawarahkan di dalam berikutnya. Saya selaku yang menyampaikan, mengantarkan acara dari awal, barangkali di sana sini banyak kekhilafan, kekurangan, kata maupun segala macam, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.